Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari B mempresentasikan mengenai kebocoran pipa minyak mentah pada mata kuliah teknologi minyak bumi dan juga gas. Pada dari kelompok 6 sendiri, dapat saya sendiri yaitu Rantika Sekarnandia dengan NPM 036, Universitas Taruman dengan NPM 038, dan Akverovita Gisriani dengan NPM 043, dan juga Aisyah Lutfia Kurniawan dengan NPM akhir 044. Silakan saya. Jadi di sini saya akan menganalisis kasus 5W1H untuk kasus kebocoran pipa minyak mentah di Kepulauan Meranti. Jadi kasus ini adalah kasus kebocoran pipa minyak mentah yang mengakibatkan tumpahan minyak di sekitar area sumur TB yang berlokasi di Kepulauan Meranti di Riau. Kebocoran ini itu menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan, terutama terhadap tanah dan perairan di sekitarnya. Nah, yang melibatkan PT Imbang Tata Alam yang mengoperasikan fasilitas minyak di wilayah tersebut. Kapan sih kebocoran ini terjadi? Jadi, kebocoran ini terjadi itu pada pekan lalu, tepatnya di tanggal 2 Maret 2023. Lokasi kebocoran ini berada di area Sumur TB, Kecamatan Darul Takzim, Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, di Riau. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil minyak mentah yang memiliki jaringan pipa distribusi minyak. Kebocoran yang terjadi di area ini berpotensi mencemari lingkungan sekitar, terutama jika minyak menyebarkan ke lahan pertanian, perairan, atau permukiman warga. Nah, mengapa sih gitu kan? Jadi penyebab utama kebocoran pipa ini belum sebenarnya belum disebut secara rinci dalam artikel. Namun kebocoran di pipa minyak dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti korosi pada pipa, tekanan tinggi dalam saluran distribusi, akibat kebocoran mekanis atau bahkan faktor eksternal dari seperti aktivitas manusia atau bencana alam. Nah, setelah kejadian dilaporkan, pihak terkait segera mengambil langkah-langkah penanggulangan gitu. Terus bisa di next. Next. Nah, di sini ada analisis 5W1H untuk kasus kebocoran pipa minyak terburuk di Amerika Serikat. Jadi, untuk kasus ini tuh terjadi kebocoran pada pipa minyak Keystone yang mengakibatkan tumpahan sekitar 14.000 barel minyak mentah. Untuk kebocoran ini itu pipa melibatkan pipa minyak Keystone yang dioperasikan oleh perusahaan Tesi Energi. Pipa ini berfungsi mengalirkan sekitar 622.000 barrel setiap hari minyak Kanada ke kilang-kilang di Amerika Serikat pada pusat ekspor. Kebocoran terdeteksi pada hari Rabu, 6 Desember 2022. Untuk kasus ini itu insidennya terjadi di wilayah Kansas, Amerika Serikat, tepatnya di dekat komunitas pertanian di Wangiston County. Mengapa bisa terjadi? Jadi banyak beberapa penyebab dan belum ditentukan juga. Penyelidikan ini sedang berlangsung untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebocoran tersebut. Bagaimana bagaimana kebocoran ini terdeteksi? Jadi si TC Energi ini menutup aliran minyak pada pipa tersebut untuk mencegah tumpahan lebih lanjut. Pembersihan bekerja dalam kondisi suhu mendekati titik beku untuk membersihkan tumpahan minyak. Penduduk setempat melaporkan bau menyengat dan kebisingan akibat aktivitas pembersihan. Selain itu, si penutup pipa itu menyebabkan kekhawatiran akan kenaikan harga minyak mentah. Mengingat pipa Keystone adalah jalur penting untuk aliran minyak mentah dari Kanada ke kilang-kilang Amerika Serikat untuk pusat ekspor. Lanjut. Selanjutnya di sini ada kebocoran pipa minyak mentah.
Kebocoran pipa minyak mentah ini merupakan masalah serius yang dapat berdampak luas terhadap lingkungan, ekosistem, dan kesehatan masyarakat. Dua kasus kebocoran minyak yang terjadi di Kepulauan Meranti, Indonesia, dan Kansas, Amerika Serikat. Dalam kasus Kepulauan Meranti, kebocoran pipa minyak mentah yang terjadi di perairan segera ditanggulangi dengan metode isolasi dan pembersihan sehingga penyebaran minyak dapat diminimalkan. Sementara itu, kebocoran di Kansas menjadi salah satu insiden terbesar dalam satu dekade di Amerika Serikat, dengan ribuan barel minyak tumpah ke sungai, mengakibatkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Next. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar yang harus ditetapkannya, yaitu pertama ada prinsip konservasi minyak digunakan untuk memastikan bahwa jumlah minyak yang bocor dapat diidentifikasi dan dikendalikan agar tidak menyebar lebih luas. Lalu yang kedua ada prinsip pengendalian pencemaran menjadi kunci utama dalam memitigasi dampak buruk kebocoran minyak terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Lalu selanjutnya ada prinsip rekayasa lingkungan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang dapat membantu deteksi dini kebocoran serta mempercepat proses pemulihan lingkungan. Lalu ada prinsip hidrodinamika fluida, berperan dalam memahami bagaimana minyak bergerak di dalam pipa dan di perairan setelah tumpah, sehingga metode penanggulangan dapat disesuaikan dengan kondisi kebocoran. Next. Lalu ada metode yang digunakan dalam kasus di Kepulauan Meranti. Metode yang digunakan untuk menanggulangi kebocoran meliputi isolasi area terdampak, penggunaan oil boom, serta pembersihan manual dan mekanis dengan oil skimmer dan vakum truk. Secara umum, metode yang digunakan untuk menangani kebocoran minyak dapat dikategorikan menjadi pertama, metode fisik, seperti filtrasi, sedimentasi, dan flotasi untuk memisahkan minyak dari air. Lalu yang kedua ada metode kimia, seperti flokulasi dan dispersan untuk memecah minyak menjadi partikel kecil yang lebih mudah diuraikan. Lalu yang terakhir ada metode biologi, seperti bioremediasi yang menggunakan mikroorganisme untuk mendegradasi minyak secara alami. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk alat yang digunakan sendiri itu penanggulangan kebocoran minyak ini memerlukan penggunaan alat yang tepat sesuai dengan skala dan juga lokasi kejadian. Maka dari itu alat yang digunakan yang pertama oil boom yang digunakan sebagai penghalang terapung membatasi penyebaran minyak. Kemudian yang kedua itu oil skimmer berfungsi untuk mengangkat minyak dari permukaan air. Yang ketiga sorben digunakan untuk membersihkan minyak yang telah mencemari daratan dan dapat menyerap si minyak tersebut dengan mekanisme adsorpsi atau absorpsi. Yang keempat, vakum truk. Dalam kasus skala besar seperti kebocoran di Kansas tadi, alat ini diperlukan untuk menyedot minyak yang menggenang. Kemudian yang kelima itu dispersan, di mana ini dapat disemprotkan untuk membantu minyak lebih cepat terurai di lingkungan perairan. Kemudian terakhir itu ada di pipeline pigging yang digunakan untuk melakukan inspeksi internal pada pipa dan mencegah insiden serupa di masa depan. Next. Untuk cara kerjanya itu yang pertama oil boom tadi ditempatkan di sekitar area tumpahan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dengan membentuk batas penghalang di permukaan air. Kemudian oil skimmer dengan cara menarik si minyak dari permukaan air menggunakan cakram, sabuk, atau drum yang dapat menyerap minyak. Kemudian sorben dilakukan dengan cara ke area tumpahan, di mana minyak akan menempel atau terserap ke dalam material penyerap. Kemudian yang keempat itu ada vakum truk, bekerja dengan sistem pisah bertekanan untuk mengangkat minyak dari permukaan atau air. Secara sistem berfungsi sebagai sistem pemantauan
otomatis yang dapat mendeteksi perubahan tekanan dalam pipa dan memberikan alarm jika terjadi kebocoran. Kemudian yang terakhir itu ada pipeline paging dengan cara memasukkan pagingnya itu ke dalam pipa untuk mendeteksi adanya korupsi atau retakan menggunakan sensor ultrasonik dan kamera internal. Kemudian di sini ada flowchart system untuk penentuan area, tingkat, dan jumlah kebocoran. Flowchart ini diawali dengan pembacaan data sensor yang mengukur debit air di setiap titik yang sudah tersebar sensornya. Kemudian diamati apakah terjadi penurunan. Jika terjadi penurunan debit air dibaca oleh sensor, akan menentukan angka debit air yang mengalami penurunan pada suatu area. Dan kemudian sistem ini akan memberikan informasi berupa area lokasi kebocoran pipa air, tingkat kebocoran pipa, serta jumlah area bocor yang terjadi. Pada vertikal mengenai persamaan kontinuitas untuk aliran mampu makat, ini jika terjadi akumulasi penambahan atau pengurangan fluida dalam suatu volume, maka laju aliran fluida yang masuk ke dalam volume tersebut harus sama dengan laju aliran yang keluar dari volume tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi suatu kebocoran dalam sistem distribusi fluida, maka terjadi perbedaan debit fluida masuk dan debit fluida yang keluar. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada flowchart perancangan software serta pendeteksi kebocoran. Pada flowchart ini semua perangkat harus diinisiasi sesuai standar komunikasi agar dapat bertukar data dengan controllernya. Adapun mode MCU terhubung ke internet, lalu membaca data water flow dan GPS, lalu mengirimkan data tersebut ke server yang ada. Nah, jika terdeteksi perbedaan nilai pada data tersebut, server memerintahkan mode MCU ini untuk menutup solenoid. Nah, pada web browser menampilkan debit air dan lokasi kebocoran melalui Google Maps agar alat tersebut dapat diperbaiki dengan cepat. Selanjutnya ada solusi dan tindakan. Sebelum masuk ke dalam solusi dan tindakan, adapun analisis dan argumentasi pada kebocoran pipa. Pada kebocoran pipa yang ada yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu terdapat beberapa faktor yang disebutkan dan juga tidak disebutkan. Nah, pada hal ini, kedua insiden ini menegaskan bahwa sistem pipa minyak meskipun dirancang dengan teknologi yang canggih, tetap memiliki resiko kegagalan yang harus diantisipasi dengan sistem pemantauan dan juga perawatan yang berkala. Lalu pada secara keseluruhannya, kebocoran minyak di Kepulauan Meranti dan juga Kansas menjadi pengingat bahwa meskipun minyak mentah merupakan sumber energi penting, resikonya juga terhadap lingkungan tidak bisa kita abaikan. Pendekatan yang lebih proaktif dalam pemantauan, perawatan, dan juga deteksi kebocoran sangatlah diperlukan untuk memastikan bahwa insiden tidak terulang lagi di masa depan. Lalu selanjutnya masuk pada solusi dan juga tindakan. Pada solusi dan tindakan ini, kita melakukan pencegahan kebocoran minyak dengan membutuhkan rutin juga secara berkala dengan diadakannya deteksi dini dengan sensor IoT serta pengawasan ketat. Nah, apabila jika kebocoran terjadi, maka direspon dengan cepat dengan alat-alat berupa oil boom, oil skimmer, dan bioremediasi untuk meminimalkan dampak lingkungan. Kombinasi teknologi, regulasi, dan tanggap darurat yang optimal dapat mengurangi resiko secara signifikan. Lalu kita sampai pada kesimpulan presentasi, yaitu kebocoran pipa minyak merupakan masalah serius dampak luas terhadap lingkungan, ekosistem, dan juga masyarakat. Studi kasus yang sudah dijelaskan di Kepulauan Meranti Indonesia dan juga pada Kansas Amerika menunjukkan bahwa kebocoran minyak dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk berli ataupun kegagalan struktural.
Upaya penanggulangan meliputi penghentian aliran minyak, pemasangan oil bomb, penggunaan oil skimmer, dan juga pump truk untuk membersihkan tumbahannya. Digunakan juga teknologi pemantauan seperti SCADA, pipeline paging, dan drone thermal imaging penting dalam deteksi dini kebocoran. Namun langkah-langkah yang dilakukan masih bersifat reaktif, bukan dari sudut pandang regulasi, kan kebijakan yang lebih ketat, inspeksi rutin dan juga berkala, serta penggunaan material pipa yang lebih tahan korosi. Solusi, lalu ada solusi optimal mencakup integrasi teknologi canggih, regulasi ketat, dan juga respon cepat untuk meminimalkan risiko serta dampak kebocoran minyak terhadap lingkungan dan ekonomi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6B, pada mata kuliah teknologi minyak bumi dan gas. Mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang salah ataupun ada informasi yang salah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.